Kalau kalian bersungguh-sungguh, kalian pasti akan dapat. Kalau kalian sudah mempunyai niat dari awal, tekuni niat itu, tekuni niat kalian dan usahakan apa yang ingin kalian capai. Karena tidak ada usaha yang akan mengkhianati hasil kalau sembari kita berdoa kepada yang di atas. Jadi jangan takut untuk berusaha, jangan takut untuk mencapai sesuatu yang mungkin orang-orang bilang itu tidak akan tercapai. Namun jika kita berusaha pasti kita akan dapat. Dan semangat guys, ayo kita selalu berusaha dan ayo gabung di kampus Unismo. Ya, saking excitednya ya. Iya. Teman-teman bergabung di kampus Unismo. Oke. Itu sudah menjadi tugas juga. Iya, betul sekali kalau betul. Mempromosikan kampus juga ya. Oh, tapi kalau lewat di tongkrongan atau apa, langsung enggak. aja gabung. Enggak dong. Saya kira karena saking excitednya. Oke, kalau dari Fadli? Ya baik, terima kasih Kak untuk closing statement daripada saya sendiri sebagai winner Data Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar tahun 2025. Jadi teman-teman silahkan memperbanyak daripada pendekatan dengan Allah sendiri. Iya, betul sekali. Kenapa? Karena siapapun yang mengejar akhirat, maka dunianya akan ikut. Ya. Itu janji Allah. Betul. Sangat real sekali. Dan itu yang selama ini yang saya lakukan Kakak Rahma. Ya. Untuk meninggalkan, bukan berarti kita meninggalkan dunia, tapi seiring berjalannya zaman, tantangan kita sebagai anak-anak muda ini sangat dipacu pada dunia sosmed itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo seluruh pemirsa Berita Kota Makassar. Kembali lagi bersama saya Rahma di kanal YouTube BKM News Berita Kota Makassar dengan satu informasi 4 media. Bisa dibaca, bisa didengar, dan tentunya bisa ditonton. Ya, bersama saya Rahma di Ruang Rahma mencari ruang inspirasi dan prestasi. Tentunya ada di sini, tapi sayangnya kita tidak menampilkan loopingnya ya. Ini mungkin karena suasana yang berbeda, jadi kita menyebutkan aja gitu. Hari ini tentunya saya hadir di Ruang Rahma tidak sendiri, lagi-lagi karena kalau sendiri single dong artinya ya. Tapi saya ditemani oleh duta kampus dari kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, Unismo ya. Siapa sih yang tidak kenal kampus biru ini? Kampus yang identik dengan gedung Ikro mungkin ya. Betul. Ikro toh? Betul Kak. Langsung juga ya kan valid nih. Sudah hadir ya. Jauh-jauh ada yang jauh-jauh dari Takalar dan satunya jauh-jauh dari Kabupaten Wajo, tapi hadir di sini untuk membahas terkait dengan seperti apa sih duta kampus kalau di kampus biru itu sendiri. Kalau kemarin kita mungkin berbincang dengan kampus orange, hari ini saatnya kampus biru. Saatnya nih kalian. Yeah. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah, terpancar bau-bau anak Unismo. Oke, sudah hadir ya Putra dan juga Putri pada hari ini. Boleh ya kalian mungkin yang memperkenalkan diri kalian, karena rasanya tak kenal maka tak sayang. Oke. Siapa dulu, ladies first atau men first? Oke. Ladies first. Tidak egois tahu. Oke, silakan. Halo guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Sargina Saleha. Saya merupakan mahasiswa farmasi S1 jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, dan sekarang saya menjadi duta kampus Universitas Muhammadiyah Makassar sebagai Best Intelligence. Salam kenal semuanya. Iya, salam kenal. Gina ya? Iya Kak. Gina asalnya dari mana? Asal saya dari Wajo Kak. Dari Wajo. Umurnya berapa sekarang? Umur saya OTW 19 tahun. Belum kepala dua. Belum. Oke, sampingnya Ya siapa? baik Kak, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Puji kepada Tuhan, bersalawat kepada Nabi. Perkenalkan, nama saya Nur Fadli Aditya, asal Kabupaten Takalar, mahasiswa Fakultas Agama Islam Kak, program studi Pendidikan Agama Islam. Nah, sekarang menjadi winner Duta Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar tahun 2025. Winner Duta Kampus Unismo Ya, tahun 2025. Kalau yang satu, kalau Fadli tadi asalnya dari mana? asal dari Kabupaten Takalar. Takalar. Ya. Oke, Kabupaten Takalar. Umurnya berapa sekarang Fadli? Umurnya sekarang di-spill nggak ini? Di-spill nggak? Kalau privat nggak apa-apa. Di-spill nggak nih? Oke, kalau privat nggak apa-apa ya. Iya. Oke. Kalau kalian sebagai duta kampus, gimana rasanya terpilih menjadi seorang duta kampus? Kayak senang-senang saya lihat ini. Ya, betul sekali Kak. Kalau saya pribadi tuh sungguh senang sekali karena selain memperluas relasi, kita juga dapat mengambil banyak pengalaman dari menjadi duta kampus. Salah satunya ini Kak, diundang ke podcast dan mendapat pengalaman baru, mendapat kenalan baru yang awalnya saya hanya kenal di teman prodi saya.
sekarang saya sudah kenal di berbagai prodi, saya sudah punya banyak teman di kampus. Iya, senang ya rasanya Iya. bisa dikenal banyak orang. Betul Bahkan sekali. saya sendiri tidak kenal Gina mungkin kalau tidak menjadi duta Iya, kampus. betul. Nah, Kalau Fadli sendiri gimana nah, rasanya, nggak Fadli? jauh beda dengan kakak Gina. Mm-mm. Jadi mungkin termasuk adalah kesyukuran juga bagi saya sendiri kak ya. Karena sebelumnya nggak ada kepikiran untuk jadi duta kampus. Nah, karena kan basicnya itu kan di apa ya, agama Islam kan. Tentunya kalau di duta kampus itu ya banyak problematika yang mungkin agak-agak nggak sejalan lah dengan Fakultas Agama Islam, ya kan? Karena pikiran orang-orang akan seperti itu. Ya kan? Nah, duta kampus itu yang kayak gini, duta kampus itu. Makanya saya hadir untuk teman-teman bisa saya patahkan dengan perkataan yang seperti itu. Betul. Ya, artinya hadirnya kita sebagai duta kampus ini tidak hanya dilihat daripada penampilannya saja, Kak. Tapi duta kampus juga itu harus mempunyai yang namanya apa ya, pemahaman, wawasan yang lebih luas lagi. Ya. Fadli hadir di sini dari Fakultas FAI untuk mematahkan stigma orang-orang Benar, Kak. Ya. Lu apa ya, untuk menjadi seorang duta kampus itu tidak hanya dilihat dari Iya, benar. kan, bahkan dari Fakultas FAI ternyata bisa ya gitu. Iya, betul. Tapi kamu hadir di sini Fadli sebagai winner, artinya walaupun berbeda jurusan dengan Gina tapi tetap satu ya. Iya. Artinya tetap satu, tetap berkolaborasi dengan duta kampus ini. Betul sekali, Kak. Berarti kalian betul-betul, iya memang terlihat sih dari fotonya pertama kalian datang saja saya lihat, wah keren, pasti keren nih. Lihat sosok-sosoknya pasti keren. Tapi tetap ya pemirsa Berita Kota Makassar pasti penasaran terkait dengan siapa sih yang terpilih menjadi winner ini. Nah kalau saya mungkin ke putranya dulu. Iya, Kak. Kalau dari winner duta kampus putra sendiri, Fadli, Iya, kamu sosok yang seperti apa sih, kenapa harus terpilih menjadi duta kampus gitu? Iya, Kak. Jadi seperti ini, Kak. Kan sebelumnya kalau orang-orang yang berpikiran misalnya nih gini ya, best intelligence itu kan sudah ada nilai jual ya, Kak. Kalau kita mempunyai wawasan. Nah, saya enggak kepikiran sampai bisa jadi winner. Kenapa? Karena banyak teman-teman ya, Kak Gina ya, yang aktif pada saat di forum itu. Karena kita kan karantinanya itu seminggu ya, dengan grand final. Yang kemudian saya juga nggak terlalu aktif di forum, Kak. Nah, akhirnya maksudnya nggak ada kepikiran bilang saya ini jadi winner duta kampus. Tapi hanya satu yang saya terapkan, Kak. Ada 3S. Apa itu? Ini tips untuk teman-teman fresh graduate yang mau daftar di duta kampus. Ya, ada, kalau tips saya jadi winner itu 3. Salam, sapa, dan senyum setelah itu. Betul. Nah, jadi untuk jadi winner duta kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, tentunya dari arahan-arahan kakak-kakak di duta kampus, ternyata benar bahwasanya kepintaran seseorang itu bukan hal-hal yang seperti itu yang menentukan kita bisa jadi yang terbaik, tapi harus balance dengan kepintaran dengan adab dan akhlak kita, dan itu yang sering saya terapkan pada saat di karantina, Kak. Sebagaimana dalam pepatah Arab mengatakan al-adabu fauqul ilmi, adab itu di atas ilmu. Ya, sebagaimana dalam ulama-ulama salaf terdahulu yang belajarnya itu 20 tahun adab, 10 tahun ilmu. Artinya lebih mementingkan adab daripada ilmu. Karena orang yang beradab pasti berilmu, dan orang yang berilmu belum tentu beradab, Kak. Tidak semua orang pintar itu memiliki attitude yang benar, Kak. Sosial, kalau kita di dunia sosial mungkin menyebutnya attitude. Gitu. Oke, jadi Fadli ini adalah sosok yang mungkin karena punya prinsip 3S itu, akhirnya mungkin berpikir, oh ini mungkin kenapa saya terpilih menjadi winner duta kampus yang tadinya tidak aktif di forum. Tapi Fadli expect-nya akan sampai di mana di duta kampus? Dan saya sempat bertanya, Kak, sama kakak-kakak duta kampus, kok saya bisa terpilih? Bingung juga, Kak. Karena yang aktif juga bukan saya. Ada beberapa teman-teman yang aktif sekali. Kemudian saya cuma diam-diam saja. Nah, ternyata di situ nilai jual saya ternyata, Kak ya. Diamnya adalah master. Ternyata apa ya, kata kakak kami di duta kampus itu, ya itu nilai jual kamu. Kenapa? Karena salah satu
poin yang paling utama yang diterapkan di Duta Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar ternyata itu satu, Kak. Adab kita. Adab. Benar, Kak. Dan memang kamu berhak ternyata mendapatkan winner putra Duta Kampus ini. Iya, betul. Kalau kita mungkin ke Gina ini, saya lihat Salempangnya Best Intelligence. Iya, betul sekali, Best Pak. Intelligence itu Gina. Kalau saya mungkin menangkap orang yang punya apa ya, punya wawasan yang Iya, luas gitu. alhamdulillah. Nah, Gina diterapkan sebagai Best Intelligence itu apa first Oke, impressionnya? saya sebagai Best Intelligence itu sebenarnya berbanding terbalik sama Kak Fadli, karena semasa karantina itu Kak, saya rajin dan aktif dalam menyampaikan aspirasi saya. Saya selalu ingin tahu apa sih jalan keluar dari masalah ini, apa sih jawaban dari pertanyaan ini, dan saya selalu aktif dalam memecahkan masalah tersebut. Dan di luar dari karantina itu, saya memang aktif di jurusan saya, Kak. Farmasi kan itu memang aktifnya cari jurnal, tanya jawab, praktikum dan sebagainya, dan mungkin itu yang menjadi bekal saya untuk menjadi Best Intelligence sekarang ini. Atau mungkin sebelumnya juga pernah menorehkan prestasi. Betul. Oke, berarti kamu memang banyak bergelut di dunia akademik ya? Iya, Kak. Sebenarnya bukan ke arah akademik, cuman saya aktif dalam mengikuti berbagai macam kegiatan yang ada di luar kampus atau sekolah, Kak. Dan itu alhamdulillahnya sudah mencapai tingkat Sulawesi Selatan. Tingkat provinsi. Iya. Kamu ternyata seorang aktivis juga. Iya. Betul sekali. Betul-betul itu juri tidak hanya mempertimbangkan satu latar belakang, ini betul-betul dipertimbangkan dari segala sisi. Begitupun dengan Fadli. Fadli pasti tidak mungkin dipertimbangkan saja dari adabnya yang mungkin yang bagus pada saat itu. Fadli juga pasti punya sosok tersendiri. Saya penasaran dengan sosoknya Fadli. Ya. Dari mana nih, Kak? Dari bayi mungkin. Ya, Oke. itu tadi yang saya katakan, Kak. Bahwasanya kalau kita misalnya berilmu juga harus dibarengi dengan adab. Kemudian adab juga harus dibarengi dengan ilmu. Dan kalau bukannya sombong ya, harus dinikmat saja ya kan. Dan saya punya kedua-duanya ternyata. Saya juga dikatakan berintelektual, berwawasan, dan saya juga punya adab yang mungkin bagus di mata orang-orang, sehingga bisa jadi winner Duta Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar. Untuk seperti yang dikatakan Kakak Gina, Kakak Gina kan lebih ke aktivitas kegiatan-kegiatan di luar kampus ya, sampai di tingkat provinsi Sulawesi Selatan. Nah, saya untuk CV saya ketika mendaftar itu kan, riwayat hidup mendaftar di Duta Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar kan itu termasuk penilaian juga kan ya. Saya pertama sekali ikut musabaqah tilawatil Quran karena saya berasal dari pondok pesantren. Nah, jadi 2018 akhirnya terjun ke dunia per-MTQ-an musabaqah tilawatil Quran, mengikuti Syarhil Quran. Ya. Tahu nggak Syarhil Quran itu, Kak? Syarhil Quran pernah dengar kan, tapi tidak terlalu tahu kegiatannya, rangkaiannya seperti apa saja gitu. Jadi 3 orang gitu. Ada yang ngaji, ada yang ceramah, ada yang penerjemah kayak gitu. Nah, kemudian alhamdulillah saya mewakili Kabupaten Takalar sendiri. Putra Kota Takalar mewakili Kabupaten Takalar di tingkat Sulawesi Selatan dilaksanakan di Kabupaten Luwu Timur pada saat itu. Alhamdulillah di tingkat Sulawesi Selatan harapan 3, masih harapan 3 Kak. Ya. Kemudian sempat vakum di 2020. Ya, jadi saya sudah mengikuti 4 kali musabaqah tilawatil Quran yang sampai kepada tingkat Sulawesi Selatan. Pertama mewakili Kabupaten Takalar, kemudian tahun 2020 kembali di Kabupaten Takalar, kemudian tahun 2022 Kabupaten Takalar kembali, 2024 Kabupaten Goa. Nah, jadi menorehkan prestasi di kabupaten ya. Nah, setelah itu lanjut di Sulsel di tingkat provinsi Sulawesi Selatan. Ya, tapi setelah tahun 2018 itu saya sudah berpindah ke cabang lain, Kak. Jadi ada namanya cabang Qiraah Sab'ah. Qiraah Sab'ah. Nah, jadi Qiraah Sab'ah itu, Kak, adalah perbedaan bacaan imam. Jadi misalnya seperti ini, Kak. Saya kasih contoh ya, Kak ya. Boleh. Saya juga penasaran. Ya. Jadi kan biasanya kalau kita dengar imam-imam masjid, kan biasanya baca alhamdulillah itu Alhamdulillahirabbil alamin.
Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Kalau di Qiraah Sabah berbeda lagi, Kak. Ada versi lain. Ya, ada versi lain. Tapi ini bersambung sanad bersama dengan Rasulullah. Contohnya kayak gini. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Ya, kayak gitu, Kak. Ya. Merdu ya. Iya, bisa. Lanjut. Banyak contoh yang diberikan Iya. ya. Pada saat kamu lomba pasti keren banget. Iya, Kak. Dan kamu lampirkan itu semua ya, Itu untuk semua. Ya. menjadi riwayat hidupnya. Iya, Jadi, benar, Kak. Jadi kamu harusnya tidak bertanya dong pada saat kamu dapat win. Jadi gimana menurut kamu, Gina? Iya, betul sekali, betul. Tidak bingung pada saat itu kenapa saya harus terpilih hanya karena diam di forum. Iya, dia di forum itu, Kak. Yang jadi landasan saya, kok bisa ya saya jadi winner ya? Padahal saya di forum itu diam-diam saja. Kayak gitu. Oke, nilai jualnya. Betul ya, Duta Kampus itu memberikan saya banyak pengetahuan terkait dengan sosok-sosoknya siapa sih. Iya, sebelumnya saya mungkin wawancara punya sosok yang berbeda pula hari ini, unik-unik pula nih yang hadir di sini ya. Tapi kemudian karena ini kita berbicara tentang Duta Kampus dari Unismu, dan kita mungkin penasaran dengan apa sih yang akan kalian lakukan. Mau kalian bawa kemana kampus biru ini gitu. Oke. Kira-kira. Kalau dari Gina mungkin. Kalau dari saya, Kak, selain aktif dalam mempromosikan kampus, itu sudah jadi tanggung jawab kita sebagai Duta Kampus Unismu ini. Jadi jangan lupa gabung di Unismu, guys. Selain itu, kita juga sedang menjalankan program kerja yaitu ruang bahasa, yang dimana ruang bahasa ini kita lebih diasah lagi dalam berbahasa asing dan lain-lain, Kak. Dan juga selain itu kita diajarkan tentang bagaimana kita tetap mempertahankan dan membangun lebih baik lagi personal branding yang kita miliki sekarang, gitu, Kak. Dan tentunya juga kita harus membalancekan antara tugas kampus dan juga kegiatan duta. Kalau dari Gina kan dari jurusan farmasi, itu tidak terganggu Iya. masalah perkuliahannya dengan kegiatan kampusnya? Kalau saya, Kak, kalau saya pribadi, alhamdulillahnya saya masih bisa memanage waktu saya antara kerja laporan, praktikum, dan kegiatan duta. Alhamdulillah. Karena saatnya memang saatnya Iya, kita untuk betul. produktivitas. Kapan lagi, guys? Kapan lagi ke depannya mungkin ya sudah sibuk Betul skripsi dan sekali, sebagainya, dan iya. harus dituntut pressure-nya untuk selesai cepat itu banyak gitu. Iya, dari betul. belakang. Kalau dari Fadli Ya, sendiri? terima kasih, Kak. Jadi sebelum itu saya mengajak kepada teman-teman yang sudah hadir, apalagi yang fresh graduate ya, Kak, bergabung bersama Ya, kami betul di sekali. Universitas Muhammadiyah Makassar. Tentunya kalau mau seperti kita ini, ya daftar di Duta Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar. Mau diundang podcast, Iya. banyak betul, relasi, betul. seperti itu, Kak. Terkenal, Ya. ya. Jadi untuk itu, Kak, sekalipun saya tidak membangun yang namanya branding daripada Unismu, Unismu sudah jaya Iya, ya, Kak. alhamdulillah. Sudah terkenal ya, Sudah terakreditasi unggul, Kak. kemudian fasilitas yang sudah bertaraf internasional Iya, sudah. betul. Tapi peran duta di sini juga sangat berperan aktif, Kak, terutamanya menjaga daripada nama baik Unismu sendiri, kan. Kenapa? Karena Unismu kan terkenal dengan satu ideologi. Ideologinya itu adalah Muhammadiyah, yang kemudian Muhammadiyah ini ya bertujuannya adalah amar ma'ruf nahi mungkar, sebagaimana cita-cita hidup daripada Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ya, artinya Duta Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar selain dapat tugas kami untuk mempromosikan Unismu, bagaimana Unismu, satu tanggung jawab kami yang kami pegang pada saat ini untuk menjaga nama baik Unismu tersendiri. Ya. Jadi sekarang ya betul ya, masih berfokus pada bagaimana menjaga nama baik Iya, kampus betul, ya, yang betul. memang ini Unismu tidak boleh kalian orang arik gitu dalamnya, karena memang sudah terkenal, sudah sebelum kalian hadir pun sebagai duta Iya, kampus, benar, orang sudah tahu in Iya. kampus, dan Iya, betul, sudah Kak. tahu betapa hormatnya kita, betapa bagusnya nih kampus Iya, ya. iya. Jadi betul-betul kalian tinggal menjaga nama baiknya aja. Dan meningkatkan. Iya. Betul sekali. Yang dikatakan Gina, yang meningkatkan branding kampus. Jadi untuk teman-teman, apalagi ini masa-masa pendaftaran, Masa-masa pendaftaran, Kak, ya. Ayo, silahkan guys. bergabung di kampus biru. Biru, Kalau mau benar, melihat Kak. positive vibe, identiknya kalau kita melihat anak Unismu, positive vibes tuh, gitu tuh Iya. brandingnya kalian seperti itu ya. Jadi
berat juga untuk menjadi seorang duta kampus Berat, sebetulnya. Kak. Iya. Ya, Tapi nikmati prosesnya, nikmati Kak. prosesnya. Tapi apa sih yang menjadi challenge-nya gitu? Apa yang menjadi tantangannya kalian sebagai duta kampus walaupun masih maba, Iya. belum ada gangguan atau pressure lain terkait dengan skripsi, tapi apa yang menjadi challenge yang menjadi seorang duta kampus sih sebetulnya? Siapa dulu nih? Oke, Ladies saya. first. Oke, ladies first, guys, always. Oke, yang menjadi challenge sebenarnya itu Kak tentang bagaimana saya menyamakan waktu saya antara tugas kampus dan kegiatan duta. Jadi kan bisa dibilang di farmasi itu hektiknya kita mencari laporan, menulis, dan laporan itu ditulis tangan yang tebalnya bisa begini guys. Dan itu ada deadline waktunya. Dan itu menjadi challenge tersendiri bagi saya tentang bagaimana saya bisa membagi waktu saya antara tugas kampus saya dan tugas duta ini Kak. Iya. Apalagi ada programnya di. Iya, betul sekali. Dan juga kalau di prodisem di gedung saya, kan saya sudah dikenal sebagai duta kampus. Jadi universal Kak pertanyaannya. Semua pertanyaan yang ada di kampus ini ditanyakan ke saya. Duta kampus ini kapan ini sih, ini kapan ini sih gitu Kak. Dan juga setiap ada kegiatan kampus, khususnya di prodi saya ini, saya itu selalu dipanggil, selalu ditanyakan apakah free hari ini atau tidak gitu Kak. Jadi mau tidak mau kamu harus mengetahui Betul dari kampus sekali. ini karena ya Gina Tommy itu perwakilan dari fakultasnya. Betul sekali Kak. Itu yang menjadi challenge ya untuk Gina. Kalau dari Nah, kalau dari saya Kak, tidak jauh beda dengan Kakak Gina. Tentunya waktu untuk membagi waktu di kegiatan kampus, khususnya di kampus, dan pekerjaan juga Kak. Jadi saya juga tidak hanya kuliah, tapi kerja di salah satu Islamic Organizer yang ada di Kota Makassar, namanya Riri Islamic Organizer. Ya, pernah datang ke sini mengisi acara. Oke. Ya, jadi untuk membagi waktu itu juga sangat susah. Itu yang menjadi challenge saya. Kenapa? Karena di IO juga itu kadang-kadang jadwalnya padat. Kemudian ada jadwal di kampus juga padat sekali. Nah, kemudian saya juga terbatasi dengan kegiatan saya sebagai imam masjid juga ya Kak. Tapi alhamdulillah ya Kak. Selain daripada itu ya bagaimana cara kita aja sebenarnya Kak untuk membagi waktu, dan alhamdulillah di IO juga bisa dimaklumi, kemudian di panitia masjid juga bisa dimaklumi. Sekarang mereka mengatakan bahwasanya oh iya enggak apa-apa karena sekarang kan kita sudah jadi duta kampus. Karena dengan terpilihnya kamu menjadi seorang duta kampus, akhirnya kamu banyak membagi waktu dan membagi prioritas kamu. Mungkin menjadi ladang untuk kalian belajar bagaimana manajemen waktu yang baik gitu ya, memprioritaskan sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Betul sekali. Tadi ada satu program yang kalian sebutkan apa tadi? Ruang bahasa. Ruang bahasa dengan bakti sosial. Bakti sosial, oke tambahan. Ruang bahasa, dan tadi Gina mengatakan, menjelaskan bahwa ruang bahasa ini bagaimana kita memberikan selain speak Indonesia, mungkin kita juga memberikan speak English dan sebagainya ya kalau teman-teman dari Unismo. Memang ini Unismo identik dengan apa ya, program-programnya memang literasi gitu. Karena kemarin saya juga pernah wawancara dengan, kalau tidak salah, duta baca atau duta literasi itu asalnya dari Unismo juga, dan memang dia tuh tujuannya dibawa ke kampusnya. Benar. Ini duta kampus juga seperti ini. Duta kampus juga seperti itu. Karena kebetulan di Unismo sendiri itu Kak, setiap program studi itu punya mahasiswa asing. Jadi memang didatangkan dari negaranya untuk mendapatkan beasiswa di Unismo, gitu Kak. Ada jadi mahasiswa internasional. Betul, di prodi saya pun ada. Iya, 3 orang. Mohon maaf, ini yang dari luar ini, mereka keyakinannya Islam. Alhamdulillahnya Islam. Kan karena kan Universitas Muhammadiyah takutnya kan. Kan biasanya kalau orang asing atau apa ya, bukan narsis, tapi memang kebanyakan ya mayoritas orang luar. Iya Kak. Oke. Dan itulah mungkin berangkat dari situ akhirnya kalian buat program ini juga. Iya Kak, supaya kita juga lebih dapat beradaptasi sama mereka. Iya betul. Jadi saling mendapatkan feedback ya, kalian memberikan bahasa budaya kalian, mereka memberikan budayanya. Tapi ada dari mereka, dari mahasiswa-mahasiswa inter itu yang
bergabung di Duta Kampus atau Belum ya? Ya, untuk sekarang belum Kak. Cuman kalau untuk diundang ke podcast yang ada di kampus sendiri itu sudah pernah. sudah pernah? Iya, semacam live streaming gitu-gitu Kak. Iya. Udah ada ya di Iya. untuk diajak kolaborasi. Betul Iya, sekali. Karena memang Duta Kampus itu kolaborasi dengan Iya. mahasiswa Mahasiswa internasional. internasional. Berapa banyak mahasiswa internasional di Unisma? Ya. Kalau di prodi saya ada 3, kalau di prodi Kalau di prodi, saya di itu BSD ada 2. Ada yang BSD dari juga ada 2 Malaysia, Kak. ada yang dari Thailand. Jadi mungkin setiap fakultas ada ya? Ada Iya, Kak. ada Kak. Ya. Berapa fakultas lagi di Unisma sekarang? 8. 8. Fakultas. Jadi 8 fakultas Satu itu pasca sarjana. satu pasca sarjana. Jadi dari 8 fakultas ini semuanya ada mahasiswa internasional. Iya. Ya, benar Kak. Ya. Itulah Betul. kenapa. Dari kemarin Tapi sebenarnya kebanyakan justru yang tadi yang dikatakan Kakak Rahma ini, Mhm. yang mohon maaf yang tadi yang enggak beragama Islam, Iya. justru yang di Unisma itu yang kebanyakan mahasiswa internasional dari Fakultas Agama Islam. Iya, benar Kak. Iya, karena kan biasanya saya juga pernah mendapati Iya. ya kampus Islam ada mahasiswa internasional yang kebetulan berkeyakinan non-Islam. Iya. Jadi saya mengatakan, oh ternyata setoleransi ini ya Iya. kampus-kampus sekarang. Makanya saya bertanya tadi Iya, memastikan benar, dan benar. memvalidasi Iya. seperti apa. Oh ternyata kebanyakan di Fakultas Agama Islam. Oke, keren juga. Makanya dari kemarin ya Fadli, saya Iya, kemarin penasaran, kenapa ya setiap saya wawancara dengan duta baca atau duta literasi itu biasanya asalnya dari Unisma Iya. dan program-programnya itu memang disangkut pautkan dengan yang ada di kampus. Iya, Jadi saya benar. merasa Betul. atau mungkin Unisma yang identik dengan program ini atau Iya. seperti apa ternyata terbukti. Enggak seperti itu juga ya Kak. Maksudnya ruang literasi ini adalah salah satu kewajiban Iya. juga. Ya, Wadah bukan larana. berarti Unisma sendiri, tapi kampus-kampus lain juga akan menerapkan hal-hal itu. Yes. Ya, yang menjadi landasan juga adalah untuk Islam ini jaya kan mulai dari kata ikro itu sendiri. Ikra Iya. ya. Ya, kalau baca. kamu pintar, kalau kamu tahu, bacalah. Iya. Ya, akhirnya Islam sampai pada saat ini menjadi menjadi agama, bukan agama yang paling benar ya, tapi agama yang benar. Ya. Kalau kita mengatakan agama yang paling benar, berarti kita meyakini agama-agama lain Iya, bahwa betul agama itu sekali. benar. Jadi sekali lagi, ruang-ruang literasi ini adalah bukan hanya di ruang lingkup kampus sendiri, tapi teman-teman yang sudah hadir sebagai mahasiswa ataupun yang sudah hadir ya dari bayi saja itu. Misalnya kita sudah dari tingkat TK, SD itu silahkan teman-teman memperbanyak ruang-ruang literasi dengan memperbanyak membaca kayak gitu. Oh ternyata berangkat dari ikon Iya, Ikro. Iya, betul sekali Kak. Unisma itu. Betul. Gedung Ikro. Biasanya kalau di mana gedung Ikro? Oh, Unisma. benar. Yang tinggi itu Kak. Iya, gitu. Tapi ini kan tadi program Iya. literasi dan program bakti sosial. Bakti sosial. Bakti sosial itu mungkin saya rasa program umum yang dari awal mungkin sudah dilaksanakan dari duta kampus Iya, sebelumnya, Kak. sebelum periode kalian. Benar kan? Kalau dari kalian sendiri, apa inisiatif atau pembentuk gebrakan tersendiri untuk suatu program di duta kampus angkatan kalian? Kalau untuk saya itu Kak, ya mungkin sekarang ini kita angkatan saya, angkatan 24 ini lebih aktif dalam membuat konten inspiratif untuk mengundang para alumni SMA yang terbaru untuk bergabung di Unisma gitu Kak. Oh, jadi lebih banyak bergelut di dunia digital. Iya, Ya, betul benar. sekali. Mengikuti zaman ya. Iya, Ya, betul Ya, sekali harusnya memang Kak. seperti itu. Sama dengan branding kampus kalian yang saat ini sedang kalian pertahankan. Iya, itu betul, kalian betul. harusnya pertahankan dan tingkatkan di media sosial Iya, gitu ya. betul. Oke, sebagai closing statement mungkin ada penyampaian atau apa gitu yang ingin disampaikan, harapan mungkin suatu motivasi. Oke. Ladies first. Ladies. Oke guys, pesan saya guys, kalau kalian bersungguh-sungguh, kalian pasti akan dapat. Kalau kalian sudah mempunyai niat dari awal, tekuni niat itu, tekuni niat kalian dan usahakan apa yang ingin kalian capai. Karena tidak ada usaha yang akan mengkhianati hasil kalau sembari kita berdoa kepada yang di atas. Jadi jangan takut untuk berusaha, jangan takut untuk mencapai sesuatu yang mungkin orang-orang bilang itu tidak akan tercapai. Namun jika kita berusaha pasti kita akan dapat. Dan semangat guys, ayo kita selalu berusaha dan ayo gabung di kampus ini semua.
ya, saking excitednya ya. Iya. Teman-teman bergabung di kampus Unismo. Oke. Itu sudah menjadi tugas juga. Iya, betul sekali Kak. Betul. Mempromosikan kampus Jadi, juga, ya. tapi kalau lewat di tongkrongan atau apa, Oh, langsung enggak. gabung sebentar. Enggak dong. Saya kira karena saking apanya excitednya. Oke, kalau dari Fadli? Ya baik, terima kasih Kak untuk closing statement daripada saya sendiri sebagai winner Data Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar tahun 2025. Teman-teman yang lihat nanti live ini ya, live ya Kak? Ini tapingnya. Typing ya. Oke. Jadi teman-teman silahkan memperbanyak daripada pendekatan dengan Allah sendiri. Iya, betul sekali. Kenapa? Karena siapapun yang mengejar akhirat, maka dunianya akan ikut. Iya. Itu janji Allah. Betul, betul, Dan betul. sangat real sekali. Dan itu yang selama ini yang saya lakukan Kakak Rahma. Ya. Untuk meninggalkan, bukan berarti kita meninggalkan dunia, tapi seiring berjalannya zaman, tantangan kita sebagai anak-anak muda ini sangat dipacu pada dunia sosmed itu sendiri. Kita tidak berlaku adil terhadap dunia sosmed itu sendiri, maka kita akan terjerumus pada hal-hal yang negatif itu ya. Jadi teman-teman sekali lagi silahkan untuk bagaimana teman-teman bisa memanfaatkan waktunya, Iya. terus berkarya, terus menjadi motivasi, terus menjadi inspirasi buat teman-teman yang sedang menempuh daripada jalan kehidupan, yang dimana mungkin ujian yang sekarang teman-teman yang diberikan ujian ya itu bukan daripada bentuk kezaliman Allah terhadap kita, tapi itu adalah bentuk kasih sayang Allah. Jadi semangat untuk terus hidup menjalani kehidupan ini, karena di dunia ini adalah hal-hal yang mungkin teman-teman menganggap bahwasanya apa ya, dunia ini tempat belajar ya. Jadi mungkin itu saya. Tanpa diperkenalkan ini pasti orang-orang tahu langsung nih kalau dari kampus ini. Tapi kalau Unismo itu orang-orang soft spoken ya. Orang-orang yang cara memahamkan orang itu bagus. Alhamdulillah. Kayak gestur tubuhnya, gestur bahasanya bagus, public speakingnya bagus. Saya suka loh cara kalian menyampaikan, cara kalian berkomunikasi dengan saya. Jadi kayak ketemu gitu. Thank you ya sudah hadir. Terima kasih Kak. Sudah memberikan pengetahuan baru bahwa Unismo ternyata seperti ini ya kalau di kampus biru sendiri. Thank you Fadli, thank you. Terima kasih Kak. Sudah jauh-jauh ya kalian datang karena ini kan masa-masa online juga, Iya, jadi betul. banyak-banyak berkegiatan di kampus. Iya. Terima kasih loh sudah memprioritaskan dan sudah menyempatkan waktunya hadir di podcast Berita Kota Makassar. Dan untuk pemirsa Berita Kota Makassar, kisah inspirasi dan prestasi lainnya tentunya ada di Ruang Rahma di kanal BKM News official Berita Kota Makassar yang menyajikan satu informasi 4 media, bisa dibaca, didengar, dan tentunya bisa ditonton. Jangan lupa follow Instagram official Berita Kota Makassar, subscribe BKM News, dan juga TikTok daripada official Berita Kota Makassar. Bersama saya Rahma pada hari ini pemirsa, juga Fadli dan juga Gina selaku Duta Kampus dari Universitas Muhammadiyah Makassar, kita pamit pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys.